Kita awali dengan bacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang sudah dalam ibadah sudah kita lakukan. Karena hidup ini adalah menunggu. Hidup ini adalah menunggu. Menunggu apa? Menunggu panggilan. Ya. Menunggu panggilan. Ada, saya sampaikan ke jemaah lain, ada 5 panggilan yang harus kita respon. Kita menunggu panggilan ini. Pertama adalah panggilan harian, yaitu panggilan apa? Sholat. Itu panggilan harian. Yang kedua adalah panggilan pekanan, yaitu panggilan apa? Melaksanakan sholat Jumat, itu setiap pekan sekali, ya. Kemudian juga ada panggilan tahunan. Setiap tahun selalu kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah, yaitu melaksanakan apa? Ramadan. Ramadan setiap tahun Sayyidus Syuhur. Berapa lagi bulan apa ya? Ramadan bulan Maret ya. Misalnya bulan Maret, cepat sekali ya. Yang keempat adalah seumur hidup ini sekali, yaitu panggilan haji. Sebelum yang kelima itu harus dipenuhi. Panggilan yang terakhir adalah panggilan malaikat sebab pencabut nyawa. Itu dipanggil, dipanggil. Kalau belum ada panggilan, cuma malaikatnya lewat, ya tidak apa-apa. Mengantar apa namanya, delok sekurip, tidak apa-apa, cuma lewat. Tapi kalau sudah waktunya, karena Allah itu memberikan rezeki ini, ya sudah dijatah, ada jatahnya. Baik, kita urai satu persatu. Panggilan yang pertama adalah sholat. Kita ini diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kita sudah biasa karena memang ini merupakan amalan harian, ibadah harian yang dalam 24 jam ini kita dipanggil melalui muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Oleh karena itu
panggilan yang pertama ini, yang namanya sholat ini sudah rutin kita lakukan, mari kita pelihara ya. Kita pelihara dan kita perbaiki sholat kita ya. Ya. Karena apa? Sholat ini merupakan satu ibadah yang menentukan nasib kita nanti ya. Nasib kita nanti. Kita hidup di dunia itu bukan tujuan ya. Jadi dunia itu bukan tujuan, tapi tempat ujian ya. Dunia ini bukan tujuan kita, tapi dunia itu adalah tempat ujian. Yang ujian ini sudah tentunya kita merasakan ya, ujian yang membahagiakan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Itu pasti manusia itu akan mengalami ujian-ujian itu. Sedangkan habitat kita ya, habitat kita itu memang bukan di dunia ini, tapi hidup di akhirat. Itu harapan ya toh. Harapan kita itu hidup di akhirat itu bahagia ya. Karena memang habitat kita akan dikembalikan. Nabi Adam dulu di mana? Di surga kan? Karena melakukan kesalahannya cuma satu loh, padahal gitu. Kesalahannya cuma satu itu, makan buah kuldi kan, cuma itu dong. Itu diturunkan ke dunia. Nah kita ini bukan hanya kesalahan makan buah mangga punyaan tetangga, macam-macam dosa-dosa kita. Oleh karena itu salah satu dari cara menghapus dosa ya dengan cara ini. Allah menurunkan perintah-perintahnya, Allah menurunkan syariat-syariatnya yang cukup sempurna dan lengkap ya. Bagi kita orang yang beriman, percaya bahwa Allah itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah ya. Maka hendaknya kita perkuat itu keyakinan kita betul-betul bahwa Allah itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang harus kita sembah. Nah, keimanan kita ini harus kita buktikan. Loh, apa bukti bahwa kita ini iman pada Allah, percaya pada Allah? Ya dengan cara syariat, yaitu kita melaksanakan sholat. Karena itu Allah berfirman, hafizu ala sholat iwas sholat, hafizu ala sholat iwas sholat il-wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang pertama ini mari kita pelihara ya, peliharalah semua sholat ya, dan sholat wusta. Jadi pelihara semua sholat. Yang dimaksud semua sholat itu yang dimaksud adalah sholat wajibnya itu yang utama ya. Kalau disingkat Islam Aisyah ya, coba adik-adik ISL apa AM, lakukan tuh Islam ini Aisyah, terus apa subuh. L-nya tuh kalau orang Jawa bukan zuhur, luhur, ya dah. Terus asar, maghrib. Kita harus melaksanakan Islam. Apa tadi? Isya, subuh, apa? Luhur, asar, maghrib. Yang dipelihara apa? Yang dijaga apa? Yang dijaga mulai dari wudunya ya, dari wudu.
jaga. Bagaimana cara wudhu yang dituntunkan oleh Nabi sudah kita lakukan. Kalau kita berwudhu, ya memang sebaiknya kalau kita mau ke musola atau melakukan ibadah di masjid berjamaah, wudhu nang omahmu. Ya, manfaatkan apa? Sumber air yang ada di rumahku, sedekah. Lakukan dengan apa? Tumanina. Ya. Jangan tergesa-gesa. Kita nikmati dengan berdoa, ya Allah, pada waktu saya membasuh muka itu dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan mata, ya, 7 lubang itu maksudnya, ya tahu. Yang di lubang itu kan di sini kan, ya, lubang 7 Pak. Mulai mulut di sini, mata, telinga berapa telinga sih? 2 kan ya. Ini dijaga. Kemudian setelah itu tangan, kedua tangan dimaksudkan apa? Dimaksudkan agar supaya tangan kita ini bersih. Bukan bersih hanya bersih secara fisik bersih dari kotoran, tapi secara batiniah kita ini hendaknya hati kita ini tertata untuk agar supaya Pak, tangan kita ini terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian kepala, mengusap kepala, apa maksudnya? Adalah agar supaya yang ada di kepala kita, akal kita, pikiran kita itu pikiran yang positif, yang selalu baik-baik saja. Itu makna lambang-lambang, ya, wudhu seperti itu. Juga kaki juga seperti itu. Kita bersihkan dengan cara-cara yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memelihara yang pertama ini. Yang kedua adalah yang kita pelihara tentang waktu, ya, tentang waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini kan ada jam ini, sudah ada tepat waktu, tepat. Sholat subuh sudah ditentukan mulai azan, ya toh? Sudah masuk waktu subuh dan azan. Nah, itu mulai sudah. Kalau sudah azan selesai, Bapak mau melakukan qobliyah subuh, silakan. Ya. Tapi kalau ini sudah gelap ini, kira-kira, ya, tidak bisa dengan kira-kira, tapi dengan waktu yang tepat untuk melakukan sholat wajib. Nah, kalau sudah azan, ya, maka silakan untuk sholat masuk masjid, sholat tahiyat, qobliyah subuh, silakan. Karena itu kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang taat untuk melaksanakan sholat. Kadang orang itu banyak alasan, ya. Jadi orang Islam itu dalam ketaatan itu dibagi 2. Orang yang taat beragama dengan konsisten. Ada juga yang asal-asalan. Ya karena kesibukan dunia itu sehingga kadang-kadang subuh ketiduran, ya, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya
ketiduran. Apalagi subuh itu Masya Allah. Kemul, apa diri kemul itu? Selimut itu kalau ditimbang kira-kira ya nggak sampai 1 kilo Pak. Tapi bagi orang yang tidur yang tidak ada as-sholatu khairum minan naum, itu ada juga yang rasanya itu dibebani oleh 10 kilo sampai 25 kilo sehingga tak bangun-bangun Pak. Tak bangun-bangun berat gitu ya. Jadi sholat subuh itu sangat berat sekali. Jadi pelihara wudunya tepat waktu, dalam arti kita selalu berjamaah dengan waktu awal waktu. Kalau ini istiqomah seperti itu, Allah sangat cinta kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah berjamaah seperti ini. Ya, jadi mari kita pelihara ya, waktu-waktunya. Orang yang memelihara sholat adalah sebagai pewaris surga Firdaus ya. Jadi orang-orang yang memelihara sholat itu sebagai pewaris surga Firdaus. Maka disebutkan di dalam surat Al-Mu'min itu Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Orang beriman itu berbahagia. Kenapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang sholatnya dengan sholat yang khusyuk. Pada saat sholat itu kita menghadap Allah seolah-olah ya, seolah di depan kita itu ada Allah begitu ya. Sehingga pikiran kita terjaga ya, terpelihara dari dari gangguan-gangguan. Jadi wudunya dijaga, dipelihara, waktunya juga dipelihara, kemudian juga sholat yang khusyuk itu harus tetap kita pelihara. Karena pada sholat yang berkualitas itulah pada saat kita sholat itu kita menghadap Allah, berdialog kita itu dengan Allah mulai takbiratul ihram sampai salam. Ya. Hadirin, jadi yang berikutnya adalah mengapa sholat itu dipentingkan, harus dilakukan, wajib kita melaksanakan, karena as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci masuk surga. Kuncinya nang kene iki. Walaupun puasa sudah haji sampai 10 kali ya, tapi tidak sholat, maka gagal hidup mereka ya. Harapan kita untuk senang bahagia di akhirat itu gagal. Hanya karena apa? Melalaikan sholat. Ada orang sholat tapi masuk neraka. Ya karena apa? Lalai. Tidak begitu butuh dengan sholat itu, tidak butuh. Ya. Dalam hadis disebutkan inna awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah min amalihi sholatu. Min amalihi sholatu. Fa in sholuhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal ibadah seseorang yang pertama kali dihisab ya,
sholatnya adalah sholatnya. Jika sholatnya dinilai baik, maka bahagia dan tenanglah dia. Nah, ini ya. Jika sholatnya rusak, maka rugi dan sengsaralah dia. Oleh karena itu, dalam lingkungan di masjid musola ini, ya, di depan kita tidak ada tulisan apa-apa. Ya. Pakaian yang kita pakai, pakaian yang seperti ini, yang tidak bisa, yang tidak mengganggu apa? Kekhusyukan kita. Kalau adik-adik bawa kaos, terus di sini ada tulisannya di depan ya, di dada itu ada tulisan, nggak apa-apa. Sing susah itu di belakang. Kaos itu ditulisi Arema, apa itu? Terus apa nih? Surabaya itu apa? Apa? Coblos nomor 1. Coblos nomor 1 di belakang. Apalagi suasana sekarang itu suasana politik ini, wah, mengganggu betul. Yang bukan apa? Yang suka pada yang 2 dan 3 kan ya tidak konsentrasi juga. Pas yang ini pakai nomor 1, padahal saya ingin nomor 3 misalnya, atau nomor 2. Wassalamualaikum, assalamualaikum, hatinya sudah tidak khusyuk lagi. Jadi banyaklah yang mengganggu kekhusyukan. Jadi kenapa kita harus sholat? Karena pertama, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau namanya rumah, kalau tiangnya itu tegak, maka rumah itu akan tetap kokoh. Ya. Tapi kalau sudah rumah tiangnya sudah rusak, tidak pernah sholat, maka akan roboh juga. Oleh karena itulah hendaknya kita pelihara sholatmu, ya, istilahnya peliharalah sholatmu, maka hidupmu akan baik, ya. Peliharalah sholatmu, maka kehidupan Anda akan menjadi baik, akan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Mengapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah merupakan identitas, ya. Sholat itu identitasnya orang yang beriman pada Allah. Orang itu, orang yang beriman kemudian menegakkan sholat dengan berjamaah, sholat 5 waktu dikerjakan, berarti ini orang Islami. Kalau ada azan, waktu azan malah pergi keluar ke pasar. Azan itu masya Allah luar biasa. Siapa sing azan lagi? Allah Akbar, Allah. Setan itu apa? Terbirit-birit. Kalau ada orang ada azan terus dia tuh keluar malah ke mall, berarti apa? Setan. Berarti setan. Karena tidak butuh dengan panggilan Allah, padahal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau sudah memahami makna daripada azan ini, masya Allah, sehingga kita sudah terpanggil. Ya seperti inilah kita ini, insya Allah ada kesamaan. Artinya apa? Ada kesamaan dalam ketaatan, ya. Taat pada perintah Allah. Sudah sami'na wa ata'na, ada azan. Sebelum azan sudah persiapan. Ini namanya orang yang taat.